Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bosan-bosannya ketemu dengan saya lagi ya. Sekarang kita sudah sampai di bagian ujung dari bab polinomial ya pada mata pelajaran matematika peminatan. Itu kita sudah sampai pada teorema faktor. Sebelum sana ya, bagi saya matematika bermakna makin terlatih makin tinggi logika. Oleh karena itu rajin-rajinnya berlatih ya, karena exercises makes perfect. So let's enjoy the math. Mari kita lanjutkan lagi ke teorema faktor. Yuk. Teorema faktor ya, bunyinya seperti ini. Misalkan fx adalah sebuah polinomial ya, x min k adalah faktor dari fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Ya, ini maksudnya ya, apabila ada polinomial fx ya, kita masukkan nilai k ke dalam fx ini, hasilnya ternyata 0 ya. Itu artinya x min k itu merupakan faktor dari polinomial tersebut gitu ya. Ya, kita ambil contoh ya. Tunjukkan bahwa x min 4 adalah faktor dari 2x pangkat 4 min 9x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 3x min 4. Ya, kita jawab. Ya, kita substitusikan saja ya. X min 4 berarti artinya kita masukkan nilai 4 ke dalam polinomial ini ya. Berarti kita masukkan f4 sehingga menjadi seperti ini, yaitu 2 kali 4 pangkat 4 min 9 dikali 4 pangkat 3 ditambah 5 dikali 4 kuadrat dikurangi 3 kali 4 dikurangi 4 ya. Itu yang ini. Kemudian kita hitung. Suku pertamanya ini menghasilkan 512, suku keduanya ini menghasilkan 576, suku yang ketiga ini 80, suku keempat ini hasilnya perkaliannya adalah min 12, dan yang terakhir itu adalah min 4 ya. Karena ini kita akan buktikan bahwa ini 0 atau tidak, berarti kalau kita jumlahkan yang positif dengan yang negatif nanti hasilnya harus sama ya. Oke, ya kita jumlahkan yang positif dulu ya. 512 ditambah 80 kan berarti jawabannya adalah 592 ya. Itu yang positif ya. Sekarang yang negatif, min 576 dikurangi 12 itu hasilnya adalah 588 negatif ya. Kemudian dikurangi lagi dengan 4, maka menghasilkan negatif 592. Sama ya, beda tanda ya. Berarti karena sama beda tanda maka hasilnya pasti f4 itu adalah 0 ya. Jadi kesimpulannya bahwa karena f4 sama dengan 0 dengan menggunakan teorema faktor, terbukti bahwa x min 4 merupakan faktor dari polinomial fx. Gitu ya. Ya, teorema faktor ini nanti kita bisa menggunakannya untuk pemfaktoran ya. Dan untuk melakukan faktoran ini silakan pahami dulu ada beberapa tahap ya. Ada 3 tahap ya. Tahap pertama atau langkah pertama yaitu jika x min k adalah faktor dari polinomial ini ya. Ya, maka nilai k itu berarti nilai yang akan kita masukkan ya. Itu yang mungkin adalah merupakan faktor-faktor dari A0. A0 itu artinya ini paling ujung, yaitu berarti konstantanya ya. Berarti kalau kita mencari faktor dari suatu polinomial, kalian lihat ujungnya, kemudian kita lihat faktor-faktor dari ujungnya ini siapa saja gitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya, setelah kita tahu faktor-faktornya itu siapa saja, kemudian kita lakukan uji coba ya, coba-coba ke dalam kita substitusikan atau kita gunakan formula ke dalam fungsi polinomial fx ini ya. Kalau nilai fx-nya itu sama dengan 0, maka berarti x min k itu merupakan faktor dari fx ya. Tapi jika fx-nya tidak sama dengan 0, maka dengan demikian x min k bukan faktor dari fx. Begitu ya. Nah, itu kalian cukup mencari itu satu ya, atau sampai ketemu nanti bentuknya jadi suatu hasil bagiannya berupa persamaan kuadrat ya. Itu cukup sampai situ saja ya. Ya, karena setelah sampai ketemu bentuk kuadrat maka bisa difaktorkan sendiri dengan manual ya. Ya, kemudian kita langkah ketiga. Tadi setelah diperoleh sebuah faktor dari langkah kedua ya, itu maka faktor-faktor yang lain dapat ditentukan dari polinomial hasil bagi fx oleh x min k itu ya.
yang ada tiga tahap ini. Nah, supaya lebih paham, kita langsung praktek saja untuk menyelesaikan permasalahan ya. Ya, kita ke contoh soal. Itu tentukan faktor-faktor linier dari polinomial fx sama dengan x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 min 36x kuadrat min 16x plus 128. Ya, bagaimana ya? Yuk kita bahas saja. Untuk soalnya seperti ini tadi ya. Ya, jadi soal itu ya, kita lihat atau kita ingat lagi tahapan pada proses pemfaktoran yang tadi kita bahas. Ada 3 langkah ya. Langkah pertama tadi adalah menentukan faktor-faktor dari konstantanya di antara suku di sini yang berupa konstanta itu cuma ada satu, yaitu 128 ya. Jadi kita harus mencari faktor-faktornya, yaitu antara lain ya bisa 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan 128 ya. Ini bisa positif bisa negatif ya. Ya. Setelah itu setelah kita temukan ini ya, kita lakukan uji coba memasukkan ke dalam fungsi polinomial ini ya, sehingga nanti menghasilkan nilainya adalah 0 ya. Kalau hasilnya 0, maka berarti yang kita masukkan itu merupakan faktor dari polinomial ini ya, dari fx gitu ya. Gitu ya, kita lakukan uji coba ya. Ya, kita akan lakukan uji coba dengan menggunakan Horner ya. Ya, langkah pertama untuk Horner masih ingat ya, kita tentukan dulu atau kita tuliskan dulu koefisien dan konstanta dari polinomialnya, yaitu untuk yang suku pertama koefisiennya adalah 1, kemudian yang suku kedua adalah 4, suku ketiga adalah min 36, yang berikutnya adalah min 16, dan yang terakhir adalah 128 ya. Nanti kalau kita masukkan nilai di sini ternyata hasilnya adalah 0, berarti kesimpulannya adalah nilai di sini itu merupakan faktor dari polinomial fx gitu ya. Yuk kita coba, misalnya kita coba untuk yang dari yang paling kecil, yaitu kita coba untuk yang 1 ya. Ya, apabila kita masukkan 1 ke dalam sini, maka bisa kita hitung 1 diturunkan ini 1 kali 1 adalah 1 tambah 4 itu adalah 5 kalikan 1 di sini menghasilkan 5 yang ini ya, 5 tambah atasnya min 36 adalah min 31 kalikan dengan 1 yaitu min 31 lagi, tetap ya. Kemudian dijumlahkan dengan atasnya min 16 sehingga menghasilkan min 47 ya. Min 47 kalikan 1 hasilnya adalah min 47. Apabila kita jumlahkan dengan 128 ini hasilnya tidak sama dengan 0 ya, ternyata 81 ya. Berarti kesimpulannya karena f1 tidak sama dengan 0, maka x-1 bukan merupakan faktor dari fx begitu ya, sehingga kita harus mencari yang lainnya. Oke, nih, ini saya sudah berikan tanda silang ternyata ya. Ya, kalau sudah kita coba yang lain, yaitu untuk angka 2. Untuk angka 2 kita masukkan ya, yaitu tentukan 1, dan 1 kalikan 2 itu adalah 2 tambah 4 itu adalah 6 kalikan 2 itu adalah 12 ditambah min 36 itu adalah min 24. Min 24 ini kita kalikan dengan 2 ini menghasilkan min 48. Min 48 kita jumlahkan dengan min 16, hasilnya adalah min 64. Apabila min 64 ini kalikan dengan 2 lagi, kita tulis di sini yaitu min 128 dijumlahkan dengan atasnya, kebetulan ini sama ya, sudah beda tanda, berarti kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0 itu ya. Ya, ini dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa faktor dari fx yaitu salah satunya adalah, kalau ini diisi 2 berarti faktornya adalah x min 2 ya, begitu ya. Kemudian ini kan pangkatnya tertinggi adalah 4, ini baru ketemu 1, berarti masih ada 3 lagi yang belum kita ketemukan ya. Yuk kita lanjutkan lagi untuk mencari yang ketiga yang lain ya, dengan cara yang sama, itu dengan Horner lagi, kita sambung lagi Hornernya. Yuk coba kita 2 sudah, kita masukkan min 2 ya. Coba yuk, 1 diturunkan di sini jadi 1,
1 kalikan min 2 itu adalah min 2, min 2 ditambah 6 itu adalah 4. 4 ini kalikan min 2 hasilnya adalah min 8. Min 8 ditambah ini atasnya min 24 itu adalah min 32 ya. Min 32 ini kita kalikan dengan min 2 yang ini, hasilnya adalah positif ya. Min sama min jadi positif, jadinya 64. Nah, sekarang apabila dijumlahkan dengan yang atasnya, maka hasilnya adalah 0 ya. Ya, berarti min 2 ini juga termasuk salah satu faktor dari fx ya. Itu kesimpulannya bahwa faktor dari fx itu selain x min 2 juga x plus 2 ya. Jadi kalau di sini tadi plus, maka faktornya adalah x min 2, tapi kalau ini adalah negatif berarti faktornya adalah x plus 2 gitu ya. Ya, berarti sudah ketemu 2. Sekarang masih tersisa 2 lagi ya. Karena ini kan pangkat 4 sudah diambil 2, berarti tinggal pangkatnya 2, berarti sekarang persamaannya adalah persamaan kuadrat ya. Karena persamaan kuadrat, maka kita bisa kita faktorkan secara manual saja ya. Ya, kita bentuk dulu persamaan kuadratnya dari sini ya. Ini ada tiga angka di sini. Apabila kita buat atau kita bentuk dalam persamaan kuadrat, bentuknya seperti ini. Yaitu yang satu itu adalah koefisien dari x kuadratnya, kemudian yang 4 itu koefisien dari yang x, kemudian yang min 32 itu berupa konstanta, sehingga persamaan kuadratnya seperti ini. X kuadrat plus 4x min 32 sama dengan 0 ya. Setelah itu kita faktorkan persamaan kuadratnya sehingga difaktorkan menjadi seperti ini ya. Kalau sudah lupa faktoran, caranya seperti ini. Dari 32, angka 32 di sini, ini bisa kita cari faktor-faktornya ya, bisa berupa perkalian 1 kali 32, 2 kali 16, kemudian 4 kali 8 dan sebagainya ya. Dan kalian coba-coba di sini ya. Saya coba di sini langsung 8 dan 4 ya, karena perkiraan saya nanti kalau kalian sudah sering coba-coba nanti akan lancar untuk memfaktorkan seperti ini ya. Kira-kira adalah 8 dan min 4 ya. Kemudian kita cek supaya hasilnya tengah-tengahnya adalah positif, maka kita buat di sini ada plus, ini negatif ya. 8 dikali x itu adalah 8x, kemudian min 4 dikalikan dengan x itu adalah min 4, maka 8 dikurangi 4 hasilnya adalah 4x ya. Kalau ketemu 4x berarti sama dengan yang sini, itu artinya pemfaktorannya sudah benar ya. Kalau sudah benar berarti kita sudah memperoleh 4 buah faktor ya, yaitu yang pertama itu adalah x min 2, kemudian x plus 2, kemudian x plus 8 dan x min 4, begitu ya. Ya, silakan nanti setelah ini bisa direview lagi ini penjelasan saya ya dari awal tadi, supaya nanti lebih paham lagi ya. Sering diulang-ulang saja biar lebih paham ya. Ya, nanti setelah ini bisa kalian lakukan latihan soal yang sudah saya berikan. Latihan soalnya, tentukan faktor-faktor linear dari polinomial fx sama dengan 2x pangkat 4 min 7x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 13 plus 6 ya. Silahkan ini dikerjakan supaya kalian lebih paham lagi tentang proses pemfaktoran tadi ya. Ya, saya tunggu ini jawabannya, bisa beri ke saya atau bisa dikirim di kolom komen di bawah ini ya. Ya, itu saja. Oke, silakan dikerjakan. Ya, untuk pintar matematika, kamu cukup menjadi pribadi yang superman, suka pelajaran matematika. So, let's enjoy the math. Ya, jangan lupa untuk beri tanda jempolnya dan klik tombol yang merah ini jika video ini dirasa dapat membantu kalian semua untuk belajar matematika ya. Oke. Ya, sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Ya, terima kasih sudah menyimak saya dari awal sampai akhir. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.